orang tua itu skeptis yang namanya game tuh kan Bun, Iya, iya, apalagi iya. di rumah kamu banyak betul main game ini. Nah, Betul. dari sekolah tantangannya sendiri Bun, awal adanya e-sport tuh seperti apa Bun? Iya, betul dan dibilang sama coach tadi. Jadi awalnya memang ada orang tua tuh yang merasa anaknya nanti takut candu, Betul. kayak gitu kan. Takut akhirnya kecanduan bermain game dan lain-lain. Nah, itu lagi kembali lagi karena sekolah ini tempatnya sebagai edukasi Oke. dan para pelatih ini juga sudah kami briefing tentunya visi misi sekolah dengan adanya e-sport ini apa, dan kuncinya sebenarnya di komunikasi sih coach. Oke. Jadi kita komunikasikan ke orang tua goals kita apa sih, seperti itu kita bangun kepercayaan. Bahkan ada dulu orang tua yang awalnya nggak mau anaknya diam-diam ikut e-sport, cuman kami coba tetap fasilitasi sambil kita edukasi orang tuanya. Selain disisipkan edukasi terhadap siswa-siswa nih, ada hal apa lagi nih Bun untuk menghindari namanya hoax ini? Ya itu, jadi kita memang kembali lagi ya ke ekskul karena itu kan tentang pendidikan karakter, dimana anak-anak biasanya kebanyakan yang memang terasah untuk kegiatan skillnya, baik itu hard atau soft skillnya, mereka akan lebih kritis dalam melihat sebuah berita, kayak gitu. Jadi mereka biasanya akan lebih jauh lebih kritis untuk melihat apakah ini berita bisa diterima atau hanya hoax seperti itu. Jadi mereka sudah bisa sebenarnya, asalkan mereka itu tadi kembali lagi mereka kuat untuk literasinya, kemudian mereka bisa untuk kayak belajar untuk mencari sumbernya dari mana. Banyak banget media online, bahkan yang resmi maupun nggak resmi. Betul. Hoax itu bahkan datang kadang dari media juga Bun. Nah, Bunda Anti sendiri melihat peran media ini seperti apa sih ke depannya agar hoax ini tidak lagi masif di masyarakat dan masyarakat itu literasinya semakin meningkat Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dimana kan kita sebelumnya nih membahas terkait hoax, banyak hoax terkait apapun, bahkan hoax bencana alam, hoax di era digitalisasi, hoax di dunia medis dan lain-lain. Kali ini kita kedatangan tamu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Beliau merupakan kepala ekstrakurikuler dari Sekolah Budi Bakti Kota Samarinda. Mungkin kita sambut saja langsung Bunda Robby Julianti Bun ya. Iya. Panggilannya apa Bun? Bunda Anti. Oke, Bunda Anti. Jadi Sobat Busama ID, di Budi Bakti sendiri itu ada panggilan akrabnya untuk para guru apa Bun? Bunda. Bunda. Untuk yang Oke, cewek. untuk yang cewek Bun ya. Kalau yang bapak, yang laki-laki tetap bapak Tetap Bun. bapak, bukan panda Oke. ya. Nah, sama halnya juga dengan follower Busama ID Bun, kita ada panggilan Sobat Busama ID. Oke, Sobat Busam ID. Oke. Mungkin ada Sobat Busama ID yang belum kenal sama Bunda Anti, boleh perkenalkan diri sekali lagi Bun kepada Sobat Busama ID nih. Oke, halo Sobat Busam ID, perkenalkan nama saya Rabi Julianti. Saya biasa disapa di sekolah Bunda Anti. Oke. Seperti itu. Saya di Sekolah Budi Bakti sudah hampir 10 tahun. Oke. Untuk jabatan sendiri saat ini sebagai Kepala Ekstrakurikuler Sekolah Budi Bakti. Oke, Bun, untuk ekstrakurikuler di Budi Bakti sendiri yang spesial apa nih Bun? Kan kita tahu di sekolah-sekolah tuh banyak ekstrakurikuler, bahkan ada yang wajib namanya pramuka. Nah, kalau di Budi Bakti sendiri, eskulnya nih informasinya berbeda nih dari sekolah-sekolah yang lain seperti apa Bun? Bisa dijelaskan? Jadi untuk di sekolah kami sendiri Bang, karena memang visi misinya tentang pendidikan karakter, jadi memang tidak hanya di akademiknya saja di cover, tetapi di non akademiknya juga kami cover. Jadi kalau di non akademik mungkin kita bisa lihat di kegiatan ekstrakurikuler itu banyak sekali mengembangkan pendidikan karakter. Seperti itu. Makanya kenapa di sekolah kami dipisah nih antara akademik oleh kepala sekolah dan non akademik atau minat bakat melalui kepala ekskulnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk macamnya banyak banget. Mungkin kalau saya boleh rata-ratain hampir 22 sampai 23 jenis ekskul. Ekskulnya Bun ya? Iya, jadi jenis ekskulnya 22 sampai 23 jenis. Seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan ekskulnya. Kalau yang unggulan sebenarnya hampir semuanya unggulan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang
terspesial di situ sebenarnya, cuman kita hanya mewadahi, nanti tergantung lagi dari orang tuanya. Kira-kira orang tuanya ini kalau memang anaknya passionnya udah ketemu, minat bakatnya udah cocok, orang tuanya pasti akan ngembangin sendiri, seperti itu. Oke, berarti tadi menariknya Bunda Anti bilang bahwa dengan dipisahnya akademik sama non akademik ini bisa memunculkan minat bakat dari siswa sendiri, Bun ya. Berarti misalnya dia nanti ada yang pintar di akademik tapi yang non akademik mungkin ya menyesuaikan, Bun ya. Nah, itu sejauh ini dari Budi Bakti sendiri seperti apa, Bun, untuk yang non akademik sendiri dari eskul sendiri? Ya, jadi kalau untuk non akademik sendiri, tadi benar yang dibilang sama Bang Adit ya. Jadi memang terkadang kan ada anak-anak yang mungkin sedikit agak kurang di akademik, tapi begitu di non akademiknya dia terpacu, seperti itu. Di non akademiknya dia lebih unggul. Tapi kebanyakan biasanya anak-anak walaupun mungkin dia lemah di akademik, begitu di non akademiknya dia dipacu, itu dua-duanya akan mulai menyeimbangkan. Jadi mulai apa sih, dia bisa mengejar non akademiknya juga, mengejar akademiknya juga, seperti itu. Jadi apa namanya, kegiatan ekskul itu bisa membantu kegiatan akademiknya juga, seperti itu. Jadi jangan sampai mungkin kadang di sekolah-sekolah ada nih yang biasanya lebih fokus di akademiknya ya, kayak gitu. Padahal kita tahu kecerdasan anak-anak itu ternyata tidak hanya dalam sebuah pelajaran, di luar dari pelajaran juga ternyata banyak, tinggal sekolahnya mau nggak ngewadahi. Nah, salah satunya di sekolah kami nih, kita coba ngewadahin semua minat bakat anak-anak, seperti itu. Berarti Bun, kalau dari eskul sendiri kan kita tahu tadi Bunda Anti bilang bahkan sampai 23 eskul jenisnya, Bun ya. Nah, untuk prestasi sendiri dari eskul sejauh ini apa sih, Bun, yang paling banyak, Bun? Jadi kalau prestasi sendiri, contoh misalnya kayak di olahraga kan sebenarnya kami itu ada 3 jenis kegiatan ekskul. Yang pertama itu ada bidang seni, kemudian yang kedua itu bidang olahraga, dan yang ketiga itu bidang saintek. Seperti itu. Jadi kalau di masing-masing bidang sebenarnya ada yang juara, seperti itu ya, ada yang sering anak-anak ikuti lomba dan hasilnya jadi prestasi. Contoh kayak di olahraga itu kebanyakan memang catur. Kemudian kemarin ada senam lantai, seperti itu. Kemudian ada juga e-sport sebenarnya, Bang. Mungkin kalau itu Bang Adit lebih paham ya. Karena pernah bantu kami di e-sport. Kemudian ada juga di cabur-cabur lain. Tetapi sebenarnya goals tujuan kami bukan hanya di prestasi, Bang. Jadi ini dulu yang harus kita ketahui. Jadi sebenarnya kami sekolah hanya mewadahi anak-anak untuk mencari minat bakatnya, dan itu pasti nanti akan disupport oleh orang tua. Jadi begitu orang tua tuh sudah, ih anak aku ternyata jago nih, misalnya di menggambar, misalnya di seni gitu kan, ih jago di catur misalnya, orang tua apalagi di sekolah kami mungkin level ekonominya ekonomi ke atas ya, terus mereka akan mencari code sendiri, mereka akan tambahan, mereka akan private dan lain-lain, akhirnya anaknya berhasil menjuarain prestasi. Seperti catur mungkin kalau tingkat sampai nasional itu udah pernah. Kalau e-sport cabang Mobile Legend udah pernah juga ya anak-anak, seperti itu. Kemudian kalau kayak apa namanya, kegiatan-kegiatan lain juga sama. Jadi lebih banyak disupport sama orang tua sih, seperti itu. Nah, dari sekolah sendiri, Bun, misalnya nih ada anak-anak kita nanti dari Budi Bakti nih, misalnya yang juara berprestasi, apresiasi dari Budi Bakti sendiri seperti apa, Bun? Iya. Jadi sebenarnya kami juga memberikan apresiasi kepada anak-anak yang mungkin menjuarain kegiatan perlombaan, biasanya dalam bentuk beasiswa dan lain seperti itu sih. Jadi memang ada diskon khusus yang diberikan dari sekolah untuk anak-anak yang berprestasi, seperti itu. Gitu sih. Nah, Bun, mungkin Sobat Busama ID banyak yang belum tahu nih, di mana sih sekolah Budi Bakti dan sekolahnya ada apa aja, Bun? Nah, mungkin bisa disampaikan. Iya. Di Sekolah Budi Bakti ini lokasinya di Jalan PM Nur. Seperti itu. Memang kalau dilihat sekolah kami mungkin sekolah memang mayoritas Chinese ya untuk etnis. Tapi kalau untuk agama sebenarnya kami sekolah umum yang mengcover semua agama. Seperti itu. Cuman kalau suku atau etnis memang kebanyakan Cina. Gitu. Tapi kalau mayoritas agama juga kebanyakan Buddha, karena kebetulan background yayasan kami itu adalah Buddha. Tetapi semua agama boleh masuk di situ, dan nanti akan tetap di cover oleh masing-masing guru agamanya. Jadi yang beragama Muslim tetap mendapatkan agama Islam gitu, pelajaran Muslim. Kemudian yang Kristen juga sama, seperti itu sih, Bang. Jadi memang kalau dilihat mungkin orang banyak yang ngira itu kan sekolah non Islam, tapi bunda-bundanya pakai jilbab, kadang kayak gitu. Banyak pertanyaan itu, Bun. Awal saya masuk Budi Bakti aja kan, kan
siswanya memang mayoritas etnisnya kan Buddha, Chinese kan. betul. Terus pengajarnya banyak juga ternyata yang Islam, Bun. Nah, untuk jenjang sendiri dari sekolah Budi Bakti ini ada apa aja, Bun? Dari TK kah atau gimana, Bun? Jadi kalau untuk jenjang pendidikannya itu ada dari TK sampai SMA. Seperti itu. Dan ekskulnya juga sama. Kami cover dari TK sampai SMA. Bahkan ada 2 jenis ekskul juga. Ekskulnya berupa wajib dan juga pilihan wajib itu. Jadi setiap kelas itu dia punya ekskul wajib. Yang sebenarnya itu saling sambung menyambung gitu, Coach. Misalnya di TK kami berikan ekskul wajibnya berupa senam lantai. Karena kebutuhan untuk anak TK itu kan motorik ya. Betul. Mereka harus lebih aktif. Gitu. Terus sosialnya lebih bagus dengan adanya senam lantai. Contohnya gitu di kelas 1 mereka lebih bisa bergerak lebih aktif lagi. Kemudian contoh misalnya di kelas 1 kami berikan ekskul wajib berupa menggambar mewarnai. Di mana anak-anak itu biasanya untuk kelas 1 kan masih belajar mengenal instruksi. Yang paling mudah kan warna ya, Coach. Jadi ambilkan krayon misalnya warna merah. Jadi tujuan utama kalau untuk ekskul wajib kami adalah membantu di akademiknya. Biar mereka itu bisa mengenal instruksi, mengenal warna, mengikuti arahan seperti itu untuk kelas 1. Kelas 2 nanti dia ada ekskul wajib berupa senam lantai lagi nih. Mereka diberikan olahraga bentuknya senam lantai, biar nanti di kelas 3-nya dia ada taekwondo. Jadi berkesinambungan ya. Bun, gitu. ini terkait prestasi tadi kan Bunda ada bilang banyak eskul yang berprestasi. Nah, saya mau tanya salah satunya nih eskul e-sport, Bun. Nah, kan kita tahu Budi Bakti ini sebagai salah satu pelopor yang eskulnya ada e-sport karena sekolah lain sepertinya sebelumnya tuh enggak pernah terpikir kan, Bun. Betul. Nah, itu seperti apa sih awal mulanya, mungkin bisa diceritakan, Bun? Nah, jadi sebenarnya memang kalau untuk e-sport ini kan kami sebenarnya ekskul itu udah berjalan dari tahun 2018. Jadi kami divisinya ekskul itu baru ada di tahun 2018, di mana kami semua dulu mengcover kegiatan ekskul yang sudah dijalankan oleh kepala sekolah. Kami cover, kami coba jalanin, akhirnya kita coba adaptasi lagi. Kira-kira ekskul mana sih yang cocok kita jalankan untuk anak-anak di tiap zamannya. Kemudian bertemulah kita pada saat itu pandemi. Sekitar tahun 2020. Jadi banyak kegiatan ekskul yang seperti pramuka tidak bisa berarti. Kemudian klub sains, matematika itu nggak bisa. Bener, stop semua. Sempat diadakan secara online tapi juga tidak maksimal. Maksimal. Akhirnya coba cari, kita lihat nih hal-hal apa sih yang kira-kira pada saat pandemi yang bisa berjalan. Salah satunya itu adalah e-sport. Itu salah satu, Coach. Jadi banyak juga sebenarnya ekskul-ekskul baru yang muncul karena pandemi. Seperti itu. Kemudian termasuk kayak public speaking, desain grafis dan lain itu munculnya pada saat pandemi. Jadi pandemi ini satu sisi mungkin sebuah musibah, tapi bagi kami yang di dunia pendidikan itu sebuah malah memunculkan inovasi baru. Salah satunya tadi di e-sport. Memang e-sport ini jadi kayak dua mata pisau. Orang tua itu ada yang satu setuju, ada yang satunya kurang setuju. Tapi kami sekolah membantu justru untuk mengarahkan, bukan untuk malah maksudnya mengarahkan kepada anak-anak itu hal-hal positif apa yang bisa diambil dari e-sport itu. Kita tahu ya mungkin kalau dalam e-sport itu kadang ada yang mohon maaf nih berkata toksik dan lain-lain. Nah disitulah sekolah hadir untuk mendampingi anak-anak, untuk memberitahu tanpa toksik, tanpa berkata kasar, kalian tetap jago kok. Bisa berprestasi juga, Bun, ya. Bisa berprestasi, terbukti beberapa kali mewakili Kalimantan Timur ya, Coach, ya, untuk di nasional. Seperti itu. Jadi memang pada saat itu, pada saat pandemi itu yang menjadi sebuah kita bilang itu sebuah anugerah, kita bisa dapat ternyata e-sport ini bukan hal yang justru harus kita jauhkan dari anak, tetapi sekolah inilah fungsinya sekolah untuk menggandeng, carikan coach yang baik gitu kan, terus kita bikin aturan mainnya, akhirnya mereka bisa bermain dengan rules yang benar tanpa harus toksik seperti itu, akhirnya prestasinya muncul kayak gitu. Dan saya rasa sekolah-sekolah udah mulai banyak nih yang mulai memfasilitasi itu. Cuman mungkin PR-nya kalau hanya guru yang mengcover, kita tahu ya mungkin guru ini tuntutan di kelas banyak. Jadi kalau tidak ada satu unit, kayak kami kan sekolah kami bersyukur didukung yayasan, dikasih sebuah unit sendiri ekskul. Jadi benar-benar kami fokus di sana. Jadi kalau hanya mungkin gurunya, saya khawatir gurunya kesian, harus mengajar juga, harus ngedampingi juga kayak gitu sih. Nah Bun, kan kita tahu orang tua itu skeptis yang namanya game tuh kan, Bun. Apalagi di rumah, kamu banyak betul main game ini. Nah, dari sekolah tantangannya sendiri, Bun, awal adanya e-sport tuh seperti apa, Bun?
Betul, dan dibilang sama coach tadi. Jadi awalnya memang ada orang tua tuh yang merasa anaknya nanti takut candu. Betul. Kayak gitu kan. Takut akhirnya kecanduan bermain game dan lain-lain. Itu lagi kembali lagi. Karena sekolah ini tempatnya sebagai edukasi. Dan para pelatih ini juga sudah kami briefing tentunya visi misi sekolah dengan adanya e-sport ini apa. Dan kuncinya sebenarnya di komunikasi sih coach. Jadi kita komunikasikan ke orang tua goals kita apa sih. Seperti itu kita bangun kepercayaan. Bahkan ada dulu orang tua yang awalnya nggak mau, anaknya diam-diam ikut e-sport. Cuman kami coba tetap fasilitasi sambil kita edukasi orang tuanya. Kita tunjukkan bahwa dia bisa mengatur waktu bermain game. Kan dulu anak-anak tuh takutnya candu, lupa waktu, lupa belajar dan lain-lain. Akhirnya kita bisa memberitahu kepada anaknya, kemudian anaknya bisa praktikkan, misalnya tidak memaksimalkan waktu tidur untuk bermain game. Jadi pelan-pelan akhirnya orang tua mulai memahami dan akhirnya bisa percaya, apalagi kalau sampai anaknya berprestasi. Dulu tuh pada saat pandemi selain mereka suka ikut lomba, apa ya bahasanya, ngejoki ya coach? Iya, joki, betul. Mungkin coach tadi lebih paham, suka ngejoki, akhirnya merasa mungkin dapat cuan atau apa sih, kurang paham situ. Cuman orang tua kan akhirnya wah dapat cuan gitu kan, jadi mereka langsung kayak mikir kayak wah ternyata bisa nih diarahkan sebenarnya. Sampai bikin branding, ingat nggak coach? Kita brandnya apa? Player no toxic. Jadi kita berusaha buat mengingatkan ke anak-anak, mau sebagus apapun permainannya usahakan jangan toxic. Berarti yang paling utama itu attitude Bun ya. Benar, Oke. Nah Bunda Anti sendiri melihat mungkin potensi-potensi yang dari anak-anak Budi Bakti kan bahkan bisa mewakili Kaltim nih Bun. Ke depan Bunda Anti nih ngelihat potensi anak-anak muda kita ini seperti apa Bun? Di game sendiri Bun ya, terutama dari Budi Bakti lah kita tahu. Seperti apa Bun? Sebenarnya kalau mereka masih tetap konsisten seperti itu ya, saya rasa sih masih banyak peluang. Karena memang kalau untuk e-sport sendiri itu lebih banyak kan digandrungi anak-anak muda. Jadi sebenarnya kalau untuk peluangnya itu masih jauh, masih banyak kalau mereka masih konsisten untuk latihan. Kan kuncinya di karakter ya. Jadi kan kegiatan ekskul ini tujuannya biar mereka memiliki karakter yang kuat dengan apapun tantangan di masa yang akan datang. Kalau misalnya mereka saat ini memang kami lagi regenerasi coach, jadi memang pasti kan pemain yang udah lama, udah lulus kita lagi nyari merintis ulang kayak gitu. Memang saat ini sedang merintis ulang, jadi PR sekolah gimana memotivasi, bagaimana membangun tim, begitu juga dengan ekskul yang lain sebenarnya. Tetapi ya itu tadi, intinya mereka kalau konsisten, mereka mau terus berlatih, percaya sama tim, peluangnya tentu akan lebih besar. Intinya di situ sih. Jadi kalau untuk peluang pasti mereka pasti punya peluang yang cukup besar untuk di masa yang akan datang. Kan baru-baru ini aja bahkan ada lulusan dari Budi Bakti Bu, Bun ditarik sama tim e-sport besar nih, di Getron e-sport. Nah itu Bunda Anti melihat hal seperti itu seperti apa nih Bun? Apalagi kan kita tahu nanti dengan adanya alumni Budi Bakti yang masuk ke tim besar, otomatis adik-adiknya bakal ngelihat nih Bun, oh aku mau jadi kayak gini, tapi caranya gimana? Nah dari Eskul Budi Bakti sendiri ada yang ingin disampaikan nggak Bun? Iya, jadi sebenarnya itu salah satu kebanggaan kami, karena ternyata anak kami yang dulu mungkin masih bersekolah di tempat kami, kemudian bisa akhirnya masuk di klub besar, maksudnya di Jakarta ya tuh, klub besar gitu kan, berkat dia juga konsisten tadi latihan dan terus eksis sih di e-sport kayak gitu kan. Jadi ini memang benar itu menjadi pemicu anak-anak untuk bisa loh ternyata, apalagi mereka dengar kan mereka masuk universitas dapat beasiswa dari itu, didukung oleh hobinya mereka, itu membuat mereka semakin semangat sebenarnya. Harapan saya kembali lagi tetap memotivasi diri, semoga apa yang sudah diraih oleh alumni sebenarnya nggak satu, banyak juga alumni lain yang juga sudah bisa mendapatkan passion mereka dari ekskul gitu kan. Jadi harapannya semoga mereka bisa mengikuti dan mau terus untuk berlatih sih coach kayak gitu. Kan kemarin juga saya sempat ini Bun podcast sama anak Budi Bakti si Kimi kalau nggak salah. Nah, mungkin ada eskul lain lagi kah yang berprestasi yang mungkin Bunda mau sampaikan ke depannya? Apakah setelah lulus dia, ya itu tadi seperti Bunda bilang, dengan prestasi dia di eskul juga membantu dia untuk mendapatkan beasiswa juga selain akademiknya Bun ya? Betul.
Nah, jadi kalau untuk yang Kimi kemarin, dia itu memang menang di bertutur ya, Coach. Jadi memang sekolah juga memfasilitasi literasi. Ya, jadi literasi anak-anak ini juga penting. Apalagi kita melihat kalau dari data ya, agak sedikit kurang untuk di Indonesia ya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan yang positif berkaitan dengan literasi akan terus bertambah. Jadi semoga banyaknya event juga itu mempengaruhi anak-anak untuk terus mengasah literasinya. Nah, yang terbaru pun juga kami ada matematika. Eskul Olimpiade, matematika tapi itu dipegang sama klub sekolah. Oke, Gitu. Dulu memang kami kayak matematika, bahasa Inggris, kemudian sains itu memang dipegang sama ekskul. Tapi makin ke sini dilihat-lihat akhirnya itu bisa dimasukkan dalam pengembangan mata pelajaran. Seperti itu. Dan terakhir anak-anak kami itu sampai ke internasional. Sampai ke internasional untuk yang matematika seperti itu. Kalau yang Kimi kemarin dia bertutur sampai di nasional. Sebenarnya masih banyak sih prestasi lain. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau untuk prestasi itu kami sangat disupport oleh orang tua. Jadi tugas kami utama kami adalah kita menawarkan beraneka ragam pilihan minat bakat. Mereka silahkan explore semua, mereka silahkan coba semua. Nanti urusan mereka mau berprestasi atau mau lebih fokus ke itu, biasanya kami komunikasikan ke orang tua. Nanti orang tua pasti akan mencari coachnya. Bahkan biasanya sih nggak jauh-jauh dari pembina di sekolah juga. Dia akan private, dia akan tambah jam. Karena kalau 23 itu kami cover semua, sebenarnya nggak cukup 1 minggu itu ekskul. Jadi kadang orang tua ngambil privat. Nah disitulah jadi supportnya orang tua itu sangat penting juga dalam menentukan minat bakat anak-anak sampai akhirnya mereka berprestasi. Nah Bun, kan tadi seperti Bunda Hanti bilang salah satu rahasia untuk prestasi itu sendiri kan komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, mungkin adakah yang bisa disampaikan ke orang tua di rumah? Kan kita tahu seperti Bunda nanti bilang tadi, di sekolah itu sama diperlakukannya seperti di rumah Bun ya, seperti orang tua lah. Nah, mungkin kan kita tahu orang-orang tua bahkan sibuk, nggak ada waktu untuk anaknya. Adakah pesan-pesan yang mau disampaikan agar waktu dia pulang ke rumah dan berangkat ke sekolah itu sama dan nggak ada perubahan dari perilakunya sendiri Bun? Ya, pastinya yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena berkat support orang tua. Kita ini kan hanya partner ya, di sekolah hanya partner anak-anak. Orang tua tetap adalah orang tua buat mereka gitu ya. Sebagai yang mengarahkan mereka sebenarnya orang tua. Jadi saya cukup berterima kasih kepada seluruh orang tua yang di sekolah Budi Bakti karena tanpa mereka mungkin prestasi anak-anak ini nggak semakin tinggi. Karena kalau cuma sekolah aja tanpa bantuan mereka mungkin juga tidak akan setinggi sekarang gitu. Jadi mungkin harapannya adalah semoga orang tua bisa terus mendukung anak-anak, percaya terhadap sekolah, kita bangun sebuah komunikasi. Walaupun sebenarnya kalau untuk komunikasi saat ini sekolah kami sangat baik kepada orang tua. Jadi harapannya mungkin orang tua mau terus berkomunikasi dengan kami. Kami juga tentunya akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak karena nggak mungkin lah kita ini sebagai guru mungkin mau menjerumuskan, tidak. Justru kami pengen mengarahkan mereka khususnya di ekskul mungkin tentang minat bakat mereka, kita cari sesuai passion mereka. Nanti tetap harus ada bantuan dari orang tua untuk memotivasi. Contohnya kayak Kimi itu kan orang tuanya luar biasa, mengcover untuk semua kegiatannya si Kimi apa segala macam, dan anak-anak saya yang lain juga sama si orang tua rata-rata mereka support full gitu buat anaknya. Bun, kan tadi Bunda Anti bilang bahwa di Budi Bakti ini sebenarnya tidak cuma salah satu etnis maupun agama, semua agama bisa masuk karena umum Bun ya. Nah, mungkin ini ada teman-teman di rumah Sobat Busama ID, siapa tahu orang tuanya, keluarganya atau siapapun tetangganya misalnya Bun, mau masuk di Budi Bakti itu apa Bun? Mungkin bisa disampaikan keunggulan dari Budi Bakti sendiri, lebih detailnya seperti apa Bun? Jadi sebenarnya untuk sekolah kami itu, untuk visinya sendiri adalah pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter mungkin baru digaungkan sekarang ya Coach. Tapi kalau di Budi Bakti dari tahun 2005 kita udah menggaungkan itu. Terbukti dari TK-nya sendiri. TK-nya itu maksudnya dia menggunakan metode pembelajaran Montessori. Jadi Montessori ini memang lebih ke practical life. Jadi lebih ke bagaimana sih kehidupan sehari-hari, bagaimana sih dia kecakapan hidup dan lain-lain. Terus juga benar-benar sesuai dengan karakter anak-anak dari TK-nya. Kemudian untuk SD juga sama, mereka masih mengambil metode itu, walaupun nggak semua, tapi sedikit. Jadi memang lebih banyak tentang practical life di sana. Jadi lebih banyak tentang bagaimana sih anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Mungkin dalam hal-hal yang sederhana, contoh mungkin memasak, seperti itu ya Coach. Atau mungkin misalnya bagaimana mereka menyuci dan lain-lain. Kemudian pembelajarannya juga tetap ada akademik yang kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di
di Indonesia gitu kan, tapi juga kita ada kerjasama dengan kurikulum lain. Contohnya kayak di bahasa Inggris. Jadi nggak cuma pakai kurikulum yang ada di sini, tapi juga kita kerjasama dengan kurikulum luar negeri. Kemudian pendidikannya yang utama ya tadi adalah benar-benar tentang budi pekerti, karena kembali lagi kita memahami semakin tahun mungkin yang pintar makin banyak kelas. Betul. Tapi mungkin yang memiliki attitude yang masih perlu kita terus jaga untuk yang di sekolah, karena pintar aja untuk menghadapi masa depan kayaknya nggak cukup. Betul. Tapi harus diiringi dengan attitude yang baik seperti itu. Jadi sekolah kami lebih mengarah kepada pendidikan karakter tadi, seperti itu sih Coach. Jadi untuk sekolah Budi Bakti sendiri kalau boleh tahu berapa sih seluruh siswanya Bun? Kira-kira berapa Bun? Kalau dari TK sampai SMA nih, wah berapa ya? Cukup banyak Coach. Jadi kalau untuk TK sendiri dia hampir mau di 30 lah. Memang untuk batasnya. Jadi kalau kami memang ada batasan kuota. Jadi karena untuk memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas ya Coach. Karena kalau terlalu banyak saya rasa kurang efektif. Tapi kalau sedikit dia lebih bisa mengkontrol kelasnya guru-gurunya. Jadi kalau untuk di SD sendiri sekitar 200-an lebih. Yang untuk di SMP sekitar 100, SMA juga 100. Karena itu tadi kita lebih memaksimalkan kualitasnya daripada kuantitasnya. Berarti memang ada kuotanya Bun ya? Iya. Jadi misalnya ada yang mau daftar tapi kuotanya sudah full, ya nggak bisa berarti Bun? Nah itu jadi Sobat Busama ID, bagi kalian misalnya ada teman, sanak, keluarga atau tetangga yang mau masuk, bisa langsung cek aja mungkin di Instagramnya Bun ya. Apa Instagramnya Bun? Ada di Sekolah Budi Bakti. Sekolah Budi Bakti. Nanti ada di bawah sini Sobat Busama ID. Itu tugas editor lah nanti ya. Bun, nih untuk eskul sendiri ada berapa sih guru di dalam eskul ini Bun? Ini saya ngomongin pembina, sebenarnya kalau ngomongin ekskul itu kadang saya mikir juga sih Coach, kalau ngeliat data makin tahun kan ekskul makin berkembang. Apalagi kami dari tahun 2018 gitu ya. Mungkin bisa ngalahin akademik nih malah gurunya. Jadi kalau saya hitung-hitung nih contoh yang seni aja yang kegiatan ekskulnya ada sekitar 11. 11. 12. Tapi kalau yang olahraga ada 11, kemudian yang saintek ada 10. Jadi saintek itu macam-macam juga. Ada filmmaker. Kemudian ada fotografi, public speaking. Kemudian di sana ada web design dan lain-lain macam-macam lah. Ada digital art drawing dan lain rubik dan lain-lain. Kemudian di olahraga, wah ini olahraga juga banyak kan. Ada 12 item tadi. Kemudian dari catur, e-sport termasuk juga di olahraga. Kemudian ada senam lantai, taekwondo, basket, futsal, macam-macam. Kemudian kalau yang di seni juga macam-macam. Jadi ada yang tari kreasi, ada cover tari modern, kemudian juga ada vokal, ada musik. Musiknya juga beraneka ragam, ada drum, keyboard dan lain-lain. Jadi cukup banyak sih Coach sebenarnya. Kemudian kalau jumlah pengajar, wah itu hampir di 20-an juga. 20 sampai 30 sih. Karena kalau kelas kami dalam satu minggu itu kalau kami hitung kelasnya itu ada hampir 25 kelas. Itu untuk eskul aja tuh Bun? Eskul aja. Jadi ada eskul wajib, ya wajib tuh tiap kelas tadi itu pagi. Misalnya pagi sama siang lah kayak gitu. Kemudian nanti sorenya lanjut yang pilihan. Pilihan aja sampai 2 sampai 3. Jadi satu hari bisa sampai 3 4 ekskul. Kali kan 7 hari. Ya gitu. Bu, tadi kan Bunda Hanti bilang nih, dengan adanya eskul ini apalagi kan divisi sendiri nih, eskul beda sama akademik. Nah, itu dari Bunda Hanti bilang tadi juga mau mengambil coach-coach yang memang terbaik di salah satu bidangnya itu. Nah, tantangan sendiri Bun, kan kita tahu banyak banget eskul tadi, ada 23 bahkan ada jenis-jenisnya lagi. Tantangannya apa sih Bun? Kendalanya mungkin atau selama ini? Kendalanya itu adalah sebenarnya waktu. Pastinya waktu. Karena ternyata kan kita ngomongin minat bakat ini luas dan banyak gitu. Tujuannya kan mengcover di akademik yang tidak tercover. Kayak gitu kan. Kadang kan di akademik nih udah waktunya terbatas, tuntutan dari kurikulum banyak, dia mau mengembangkan agak susah. Makanya kenapa ada ekskul. Nah, ekskul sendiri sebenarnya sama, ternyata minat bakat anak-anak tuh luas, banyak sekali kayak gitu kan. Jadi kadang kami itu terbatas di waktu juga. Mereka harus sekolah dari pagi sampai siang, dilanjutkan kami dari siang sampai sore. Takutnya anak-anak juga capek kayak gitu. Kalau coachnya juga sama. Kami memang memilih coach tuh yang mungkin memang profesional di bidangnya, yang pengalaman tentunya, karena harus sharing ke anak-anak. Kemudian juga, nah kembali lagi kadang coach-coach yang profesional ini juga orang-orang yang memiliki jam terbang cukup tinggi kayak gitu. Tapi sejauh ini sih semuanya komitmennya bagus, di sekolah tuh bagus, karena memang menurut mereka itu kembali lagi
satu-satunya mungkin sekolah yang Betul. mungkin punya unit Benar. fokus pengen memang untuk membina anak-anak tuh cuman di Budi Bakti, makanya mereka lebih seneng gitu komitmen di sekolah mungkin dibandingkan sekolah lain. Harapannya sekolah lain juga bisa seperti itu. Nah Bun, kemarin kan saya sempat ngobrol-ngobrol sama Ketua ESI Kota Samarinda, Iya. Bang Arif, nah terkait masalah eskul e-sport ini sendiri Bun. Iya, betul. Katanya ini lagi berproses di kementerian bahwa nanti e-sport itu bakal masuk kurikulum di pendidikan Bun. Iya, Nah iya. Bunda Anti kan kita tahu Budi Bakti sebagai salah satu pelopor dengan adanya eskul e-sport sendiri, melihat hal seperti itu seperti apa Bun? Harapannya mungkin? Ya, harapannya sih kalaupun itu terjadi ya, kalau saya itu bisa berjalan, karena memang saya dengar ada beberapa kampus juga dia udah punya jurusan khusus untuk e-sport ya. Oke. Karena memang ini salah satu hal yang lagi digandrungin anak-anak. Terus itu kembali lagi kita harus mendukung, kita harus bisa membimbing mereka, mengarahkan ke hal-hal yang positif. Karena kalau kita biarkan lama-lama, takutnya pendidikan tidak mensupport, membiarkan atau bagaimana. Sedangkan anak-anak juga butuh untuk dibimbing ke arah e-sport itu gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya memang ada kurikulum ya pasti itu akan lebih terarah lagi. Jadi kami dukung dan mudah-mudahan kalau memang segera ada gitu kan kurikulumnya, wah kami gampang nih dalam bikin sebuah program. Karena kan selama ini jujur mungkin sekolah-sekolah yang bikin program e-sport sedikit aja. Jadi kita nyari referensi agak susah. Tapi kalau udah dipakemkan dalam bentuk kurikulum itu sangat membantu kita untuk bisa mensupport anak-anak. Karena ya itu kembali lagi e-sport ini bukan hal yang harus kita sepelekan atau kesampingkan. Karena hobi anak-anak itu kan salah satu bentuk karir mereka untuk selanjutnya. Jadi kalau bisa di cover dalam bentuk kurikulum tadi, wah ini lebih bagus lagi ya. Apalagi kan sekarang sudah ada cabang olahraganya Bun ya. Betul. Dipertandingkan juga di SEA Games, bahkan di Asian Games Bun ya. Maka Indonesia termasuk yang berprestasi juga. Makanya sayang sekali kalau kita tidak cepat. Makanya sekolah itu harusnya adaptif dengan perubahan yang ada harusnya. Nah itu kan balik lagi tadi Bun, seperti yang saya sempat sampaikan di awal, orang tua ini kan ada juga yang masih skeptis sampai saat ini bahkan Bun. Masih. Nah sementara itu kan kita tahu di Budi Bakti sendiri sudah ada buktinya nih, ada anak Budi Bakti yang masuk ke klub besar, ada juga yang sudah berprestasi dan bahkan ada cuannya, ada menghasilkan uangnya juga Bun. Ada loh nih buktinya. Mungkin adakah yang pesan-pesan Bunda Anti mau sampaikan ke para orang tua di luar sana mungkin yang masih ya itulah menolak adanya kemajuan digitalisasi ini, Betul. Jadi ngomongin digitalisasi, kami nggak cuma e-sport sebenarnya. Kami ada beberapa juga jenis ekskul yang menggunakan gadget. Contoh kayak desain grafis, film dan lain-lain, foto itu kan kadang mereka harus ngedit pakai handphone. Ada masih beberapa orang tua yang takut anaknya kalau bermain handphone, alasannya mungkin ini ternyata untuk hal-hal yang lain. Jadi kembali lagi sebenarnya kita sebagai orang tua kontrol, sekolah tetap memfasilitasi untuk bagaimana mewadahi mereka untuk mengarahkan. Jadi kadang-kadang orang tua ini taunya melarang, tapi sebenarnya mereka butuh itu. Gitu ya Coach. Jadi mereka sebenarnya butuh itu. Jadi harapan saya kepada orang tua adalah pilih sekolah maksudnya pilih sekolah yang bisa membantu mereka untuk mengcover hobi mereka, khususnya mungkin di bidang yang teknologi, biar mereka lebih terfasilitasi dan lebih dikontrol oleh sekolahnya. Tapi juga tidak bisa melepaskan fungsi orang tua. Orang tua juga harus bisa mengkontrol anak-anaknya di rumah. Seperti itu. Jadi kembali lagi harus kerjasama, kita pilih sekolah yang tepat yang bisa mengcover anak-anak, bisa membantu membimbing mereka, dan juga orang tua harus bisa membantu di rumah gimana caranya mereka bisa terkontrol kayak gitu. Nah Bun, sebelum kita masuk ke tema hoax Bun, harapan terhadap teman-teman adik-adik yang ada di Budi Bakti sendiri Bun, yang lagi ikut eskul atau yang lagi pengen masih bingung dia mau cari ekskulnya, ada yang bisa disarankan mungkin Bun? Nah sebenarnya kalau kami dari ekskul biasanya kami bebaskan mereka untuk memilih. Jadi kalau ada yang masih bingung, kami kasih dia free trial, boleh milih yang mana aja diikutin dulu. Minimal mungkin 1 kali atau 2 kali pertemuan, sampai akhirnya mereka nanti menemukan, oh aku cocok di sini, oh aku pengen coba di sini. Karena sebenarnya harapan kami adalah anak-anak tuh mau mencoba dulu Coach. Mereka biar coba dulu, mereka tahu dulu semua aneka ragam ekskul, biar mereka itu nggak bahasa orang itu mungkin nggak gago ya, bahasanya nggak kagok kan? Iya nggak kagok, mungkin nggak bingung ini apa sih ini apa, jadi coba aja dulu semuanya. Itu tujuan kami sih sebenarnya. Jadi kita bebaskan mereka untuk memilih dulu. Betul. Nanti di mana yang merasa mereka sesuai passionnya baru bisa diikutin ekskulnya.
Oke, Bun, ini kan tadi kita sudah panjang lebar membahas terkait eskul, game, bahkan pendidikan sendiri, Bun ya. Iya, iya. Nah, ini kan kita tahu dengan masifnya era digitalisasi sekarang ini banyak hoax bertebaran, Bun. Iya. Tanpa terkecuali di sekolah sendiri, di lingkungan sekolah. Nah, bahkan banyak juga bahwa dengan adanya gadget ini hoax-hoax di luar sana tuh jangan terlalu banyak main gadget nanti tangannya rusak. Ini kan banyak tuh orang tua yang nakutin Opini ya. anak-anaknya, betul. Betul-betul. Nah, Bunda melihat fenomena seperti itu seperti apa sih, Bun, sebagai tenaga pendidik sendiri, Bun? Iya. Saya memahami sih, namanya selaku orang tua kan pengen anaknya mungkin safe, aman gitu kan. Cuman mungkin caranya aja yang kurang tepat. Sebenarnya kalau kita bilang kayak gitu kan nanti membodohi. Takutnya anak-anak malah kebalik nggak percaya sama kita nih. Contoh kita bilang nanti matamu rusak kayak gitu kan. Mungkin secara penelitian ada, tapi kan penelitian itu juga dia mungkin ada batasan bermain dan itulah yang kita ikutin kayak gitu. Nah, untuk menyikapi hoaxnya ini kembali lagi sebenarnya kita lihat sumbernya dari mana. Gitu kan, jangan langsung mudah percaya dengan media yang mungkin kita belum tahu nih narasumbernya atau sudah dilakukan penelitian atau gimana. Jadi kembali lagi literasi digital. Benar, gitu. Betul. Literasi digital untuk anak-anak muda, wah itu sangat penting karena mereka ini kan asupannya memang tentang media sosial. Mereka hari-hari gurunya adalah media sosial. Bahkan kalah kami ini. Jadi kalau kami ini ngasih pelajaran, mereka lebih tahu karena mereka mainnya sudah AI. Mainnya udah otomatis. Jadi kadang itu yang serba instan itu memang harus diimbangi dengan guru tetap harus bisa memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kembali lagi ke sumber berita itu dari mana kita harus pelajarin dan kita harus perkuat lagi literasi digital. Kalau di lingkungan sekolah sendiri, Bunda Anti seperti apa? Apakah memang selain disisipkan edukasi terhadap siswa-siswa nih ada hal apa lagi nih, Bun, untuk menghindari namanya hoax ini? Ya itu, jadi kita memang kembali lagi ya ke ekskul karena itu kan tentang pendidikan karakter, di mana anak-anak biasanya kebanyakan yang memang terasah untuk kegiatan skillnya, baik itu hard atau soft skillnya, mereka akan lebih kritis dalam melihat sebuah berita kayak gitu. Jadi mereka biasanya akan jauh lebih kritis untuk melihat apakah ini berita bisa diterima atau hanya hoax seperti itu. Jadi mereka sudah bisa sebenarnya, asalkan mereka itu tadi kembali lagi mereka kuat untuk literasinya, kemudian mereka bisa untuk belajar untuk mencari sumbernya dari mana seperti itu. Jadi anak-anak sih memang itu saya bilang agak susah juga karena mereka asupannya itu serba digital, mudah sekali mengakses, tapi kembali lagi sekolah harus mengedukasi, ini loh yang berita yang benar, ajarkan mereka untuk bisa membaca sesuatu itu dari narasumbernya juga, kita harus cari tahu dulu ini bagaimana, jadi jangan langsung makan berita mentah-mentah, Bun ya. Nah, Bun, terkait ini memang, Bun, masih jadi permasalahan sampai saat ini minimnya literasi di Provinsi Kalimantan Timur, Bun. Nah, dengan minimnya literasi kan kita tahu bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan orang tua pun sudah pegang gadget, Bun. Sekarang ya. Dengan minimnya literasi tentu kan mereka sulit nih membedakan yang mana hoax, yang mana benar. Kadang mereka langsung share karena apalagi orang tua ya. Betul, fenomena di masyarakat kita tuh siapa yang duluan share, bangga sudah, Bun, karena aku nih orang pertama yang share ini informasinya. Nah, Bunda Anti sendiri kan sebagai tenaga pengajar, terus di rumah juga sebagai orang tua nih, seperti apa, Bun? Adakah tips kepada teman-teman di rumah? Kan kita tahu para orang tua nih nggak semuanya paham, walaupun dia ngerti gadget, tapi kan literasi tadi minim itu, Bun. Seperti apa, Bun? Ya, jadi kembali lagi tadi ya. Jadi sebenarnya apapun yang di-share sama orang kita nggak bisa menyalahkan juga. Betul. Karena kan kadang mereka, ya itu tadi kalau orang tua agak susah ya. Memang mereka kadang cuman baca tajuk judul, udah heboh. Iya, langsung share ke grup gitu kan. Langsung kita nih. Jadi kita nih yang sebenarnya yang anak-anaknya atau mungkin yang generasi yang sekarang yang lebih bisa aware, yang bisa lihat ini bisa dipercaya atau enggak, sumbernya gimana. Terus kita compare lagi dengan berita media yang lain seperti itu. Jadi lebih banyak kita untuk meng-cross check sih. Jadi jangan langsung termakan hoax. Apalagi kadang saya lihat tuh kita belum baca dengan lengkap, kita udah head comment. Betul. Saya tuh kaget agak, aduh kok segitukah kita ini harus langsung head comment tanpa harus melihat. Walaupun mungkin seburuk-buruknya kasus ataupun berita, paling tidak kita harus bisa coba menetralisir dulu bahasanya, mungkinnya kita baca dengan baik, baru kita mungkin bisa head comment kayak gitu. Jadi bisa berkomentar mungkin ke arah-arah yang kurang baik gitu. Jadi itu sih, jadi lebih banyak untuk di cross check ulang kayak gitu kan, bukan berarti juga kita menyalahkan. Saya kayak orang tua kita mungkin nyebar gitu langsung kita salahkan, jangan juga takutnya tersinggung gitu kan gitu. Jadi lebih banyak kita untuk bisa membaca ulang, kita cek lagi nih dari mana seperti itu.
Bunda Anti sendiri pernah terkena hoax, baca hoax atau apa seperti apa ya? Ya alhamdulillah saya sejauh ini suka membaca sampai habis sih, bukan tipe orang yang langsung termakan isu, bukan. Jadi saya coba biasanya kalau ada berita-berita, contoh nih kayak ada beberapa efisiensi di lomba olahraga. Benar. Kan? Saya selalu ngomong ke anak-anak, karena kan kami tipe sekolah yang udah prepare jauh-jauh hari ya untuk lomba beberapa. Saya nggak bisa sebutin. Jadi ada beberapa lomba yang mungkin terkena efisiensi, anak-anak sudah latihan jauh-jauh hari, merasa kecewa dan lainnya. Jadi saya bilang kita tunggu info resmi aja. Jangan hanya mendengar dari isu sebentar. Saya bilang mana tahu ada solusi lain. Jadi tetap harus positif aja gitu kan menghadapi coach. Jadi kalau untuk hoax sendiri ya itu sih coach. Saya lebih menghadapinya dengan tenang, baca dulu gitu, mudah-mudahan ada solusi kayak gitu. Oke, berarti dari Bunda Anti sendiri tipikalnya nih, misalnya ada berita enggak langsung di-share Bun ya. Iya. Apalagi kalau lebih baik stop di kita aja Bun ya, enggak usah kita share Bun. Dulu sama saya cari tahu nih siapa nih gitu kan narasumbernya. Kalau kayak ini kadang nih beda gitu kan. Jadi ya gitu sih coach. Oke. Nah Bun, di era digitalisasinya kan kita tahu banyak banget media online, bahkan yang resmi maupun nggak resmi. Betul. Hoax itu bahkan datang kadang dari media juga Bun. Nah Bunda Anti sendiri melihat peran media ini seperti apa sih ke depannya agar hoax ini tidak lagi masif di masyarakat dan masyarakat itu literasinya semakin meningkat Bun? Iya. Sebenarnya ini apa ya, ada dua hal sih saya menangkap ya, karena memang hoax ini kan tujuannya untuk apa ya, bikin publik itu rame. Betul. Bikin hiburan lah. Benar. Jadi intinya tuh memang sebenarnya kembali ke pembacanya kayak gitu kan, kembali ke pembacanya gimana kita ini pintar dalam menyikapi berita apapun sebenarnya. Benar. Jadi tidak langsung termakan isu, tidak langsung ini, karena kadang kan juga kalau hoax pun kalau kita anggapnya sebagai hiburan kita jadi senang dah. Jadi sebenarnya tuh ya udah nggak usah terlalu yang gimana. Jadi kalau memang itu ternyata hoax ya kita juga tidak bisa mengintimidasi atau menyalahkan media ya, karena kadang memang aksesnya itu kan luas banget. Betul. Jadi memang harus pintar-pintar media juga bagaimana mengemas, bagaimana pintar-pintarnya media ini memberikan pemberitaan yang menarik sebenarnya. Seperti itu. Jadi kadang satu sisi kita harus memahami, satu sisi juga kita harus bersikap. Misalnya bersikap ini jangan di-share, kita cukup baca aja sebagai mungkin tambahan pengetahuan gitu kan. Terus juga ini harus kita sikapi seperti apa. Jadi kembali ke sikap kita sih. Jadi kalau untuk hoax sendiri itu sebenarnya kalau mau di cut itu juga agak susah di media yang serba terbuka ini. Tapi kembali ke kita, mungkin kita harus bisa lebih pintar aja. Jadi untuk literasinya harus ditingkatkan, mau nggak mau harus kembali ke diri kita masing-masing. Kan hoax tuh Bun dari lingkup terkecil aja Bun, dimulai sudah grup keluarga misalnya Bun, WhatsApp. Nah itu share kan kita nggak tahu itu, kayak misalnya kemarin sempat wawancara sama ketua BPBD juga, dia bilang ada kebakaran di Bukit Soeharto, timnya sudah berangkat Bun, padahal ternyata nggak ada. Itu berita 5 tahun yang lalu. Nah itu dia. Bahkan yang kena malah orangnya ini sendiri ya yang bertugas ya. Benar. Nah Bunda Anti sendiri kan kita tahu di sekolah tadi Bunda Anti juga sampaikan bahwa akan edukasi itu sangat penting Bun ya, kepada anak-anak bahwa mengetahui dengan ya masifnya hoax di tengah masyarakat, terus era digital semuanya kan serba gadget sekarang Bun. Nah terakhir Bun, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman, closing statement Bun, karena nggak terasa ini sudah hampir 45 menit kita menemani Sobat Busama ID semua Bun. Terakhir mungkin ada closing statement dari Bunda Anti untuk teman-teman, apapun itu Bun, boleh disampaikan nih di kamera tengah. Ya, jadi untuk anak-anak yang menonton Busama ID hari ini, semoga dengan adanya dialog kita pada hari ini bisa menambah wawasannya, kemudian bisa apa ya, memacu kalian untuk bisa mencari passion kalian, minat bakat kalian, kemudian juga bisa tadi meningkatkan literasi digital, karena kembali lagi salah satu bentuk karakter kita yang kuat kalau kita memiliki literasi digital yang kuat. Seperti itu, biar nanti isu-isu hoaxnya nanti akan bisa kita apa ya namanya ya, bisa kita antisipasi ya, jangan termakan hoax dan lain-lain. Seperti itu sih. Oke, Sobat Busama ID, seperti yang disampaikan Bunda Anti, bagi kalian yang memang punya keahlian di suatu bidang, kejarlah terus dan jangan pernah berhenti menyerah Bun ya. Karena kita tidak tahu spesialnya kita nih ada di mana kalau kita tidak
mencoba Bun ya. Nah, jadi terus mencoba bagi teman-teman dan jangan pernah menyerah. Dan juga hoax, kita ada tagline nih Bun nih, dibuat oleh orang jahat, disebar oleh orang bodoh dan diterima oleh orang dungu. Jadi sebisa mungkin kita jangan menjadi penyebar hoax Bun ya. Kalau bisa stop di kita dan jangan kita sebarkan. Mungkin itu saja. Saya Aditya Setiawan dan Bunda Anti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.